Halo sahabat Profesor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Madi Dupiandika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profesor. Ya, jadi dalam video saya kali ini saya akan buat karena saya berangkat dari kegelisahan ya, artinya kecemasan juga. Karena apa? Karena dulu saya juga seorang pemula, seorang newbie yang kemudian langsung terjun ke dunia saham ya. Nah, itu saya langsung mencoba untuk trading pada saat itu. Nah, pada saat saya trading, itu saya langsung terjunnya itu ke analisa teknikal. Pokoknya langsung mencoba melihat chart, kemudian coba langsung mengaplikasikan beberapa indikator ya, karena satu indikator itu kurang meyakinkan, akhirnya saya tambah pada saat itu ya antara 3 atau 4 indikator lah dalam satu chart, dan kemudian berujung semuanya tidak ada yang meyakinkan ya, karena pada saat itu saya rugi. Pertama kali saya naruh uang 500.000 di RDN itu untuk transaksi ya, transaksi saham, dan dalam jangka waktu 6 bulan tumbuh minus jadi 250.000. Ya akhirnya saya tarik lah, saya gunakan untuk makan-makan. Nah, akhirnya saya berpikir kenapa saya tidak ingin hal itu terjadi ya kepada teman-teman sekalian. Apa yang saya alami pada saat saya pertama kali terjun ke dunia saham, agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Ya karena apa? Karena apabila teman-teman terjun ke dalam dunia trading, akhirnya teman-teman karena punya kesibukan lain ya, karena teman-teman itu apakah seorang wira swasta, apakah seorang pedagang, mungkin driver ojek online, mencoba untuk trading, akhirnya teman-teman tidak menemukan formula yang tepat. Teman-teman tidak tahu belajar di mana, akhirnya teman-teman rugi, dan akhirnya teman-teman terjerumus ke dalam grup-grup atau komunitas-komunitas yang mungkin memberikan rekomendasi-rekomendasi yang kalau misalkan teman-teman itu ikuti, teman-teman juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal, alias teman-teman juga rugi. Nah, saya tidak ingin teman-teman itu mengalami hal kejadian seperti itu. Nah, sebaiknya itu belajarnya dari mana? Nah, ini dalam video saya kali ini saya akan berikan tips bagaimana caranya kita belajar, artinya kita ikut ke rekomendasi siapa yang harus kita ikuti, dan juga kenapa kita harus ikuti rekomendasi itu, dan mengapa kita harus ikut rekomendasinya. Nah, jadi teman-teman jangan di skip ya, tonton sampai habis, karena video ini saya yakin sangat bermanfaat untuk teman-teman. Ya, teman-teman sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti apabila mendapatkan insight dan juga manfaat dari video-video yang saya buat, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Nah, tadi saya sudah mulai ya dengan pembukaan bahwa banyak orang yang pemula, yang newbie, yang mencoba langsung trading di awal ya, karena mereka dimasuk investasi saham itu pasti pikiran mereka langsung trading. Akhirnya nyoba indikator, banyak indikator dalam satu chart, akhirnya yang ada malah rugi. Kemudian setelah rugi, mereka mencari informasi-informasi di mana dapat rekomendasi yang mungkin bisa memberikan teknik yang holy grail ya, misalkan ya, yang pasti untung, dan juga itu tidak memberikan hasil yang maksimal juga ya, ujung-ujungnya juga rugi. Nah, itu pembukaannya. Nah, kita stop dulu sampai di sana. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari yang namanya sekuritas dan juga aset manajemen. Nah, sekuritas ini kan merupakan broker ya, broker artinya perantara perdagangan efek ya, sebagai maklar lah istilah kasarnya antara pembeli dan juga penjual. Nah, kemudian ada aset manajemen. Aset manajemen ini adalah
perusahaan investasi yang mana produknya itu adalah reksadana ya. Ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana saham. Nah, eh, sekuritas ini bisa juga dia merangkap, artinya ngambil job itu sebagai agen penjual reksadana. Nah, jadi sekuritas atau broker ini terpisah ya dengan aset manajemen, itu bukan jadi satu, tapi si sekuritas bisa menjual produk dari aset manajemen. Nah, persamaannya adalah sekuritas itu memiliki analis, ya, kemudian aset manajemen juga memiliki analis. Nah, bedanya aset manajemen ini, si analisnya itu memberikan informasi-informasi seputar perusahaan-perusahaan kepada manajer investasi. Nah, manajer investasi ini sebagai otaknya, sebagai pembuat strategi, peracik strategi, berapa apa namanya presentasi yang seharus saya taruh di saham A, saham B, saham C. Nah, saham A, B, C ini yang menentukan adalah si analis dari aset manajemen. Kemudian dari sekuritas sendiri itu sebagai broker itu punya juga analis. Nah, analis ini dia memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi trading harian. Nah, analis dari aset manajemen itu dia terkadang juga bisa memberikan opini ya. Artinya dia menganalisis sebuah perusahaan berdasarkan kondisi ekonomi makro dia dari luas banget ya. Jadi bagaimana dia membedah satu perusahaan itu. Jadi setiap analis ini, sekuritas dan juga aset manajemen itu dia memiliki kompetensi masing-masing. Nah, misalkan satu orang ini dia expert di perbankan, ya dia fokusnya di perbankan aja. Dia kuat sekali untuk membedah perusahaan di sektor perbankan. Nah, bukan berarti juga dia tidak mengerti sektor lain, tapi dia mungkin hanya mengerti kulitnya aja untuk sektor lain. Tapi dia punya expertise di satu sektor. Nah, tadi di sekuritas, dia punya analis yang expert banget di satu sektor, tapi fokusnya dia memberikan analisa trading harian. Itu berdasarkan indikator-indikator teknikal atau berdasarkan analisis teknikal. Nah, analis di aset manajemen ya, itu dia memberikan rekomendasi perusahaan-perusahaan kepada si manajer investasi. Nah, manajer investasi ini nanti akan meracik strategi berapa komposisi yang akan ditaruh ya uangnya itu, uang dari pengumpulan dana masyarakat ya atau reksadana itu ke dalam setiap saham yang sudah direkomendasikan oleh si analis. Nah, kalau di analis di sekuritas, dia memberikan rekomendasi itu ke retail ataupun institusi yang menjadi klien dari brokernya atau sekuritasnya. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Sudah paham kan sampai di sini? Nah, kemudian analis-analis baik di sekuritas maupun di aset manajemen itu mereka digaji tinggi-tinggi loh. Mereka digaji besar karena mereka ini memiliki kemampuan untuk menganalisa perusahaan, menganalisa analisis teknikal fundamental. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya kenalan analis, ya kan jadi makin pede kan kalau teman-teman mau trading kan, kalau punya orang dalam. Nah, masalahnya kita tidak punya teman analis, kebanyakan mungkin ada, tapi kebanyakan tidak punya teman analis. Nah, jadi apa? Ya kita berteman dengan analis di mana kita membuka rekening saham, ya di mana kita membuka rekening di sekuritas. Nah, kita bisa berteman secara tidak langsung ya, karena memang sekuritas itu selalu memberikan analisa saham untuk trading harian. Nah, terus gimana cara kita berteman dengan analis-analis di aset manajemen? Ya gampang sekali. Kita tinggal buka aja ya fund fact sheet-nya atau kinerja-kinerja reksadananya. Ya kan ada banyak tuh, ada misalkan Schroder, kemudian Morgan Stanley, terus kalau lokal ada Panen Aset Manajemen dan BNI Aset Manajemen dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa loh cek masing-masing di fund fact sheet-nya, artinya itu apa saja saham-saham yang sedang diinvestasikan, ya yang sedang dipegang oleh reksadana, dan juga lengkap dengan bobot-bobotnya, ya berapa persen di saham BCA misalkan, berapa persen di saham BRI misalkan. Nah, kemudian strateginya seperti apa? Ya teman-teman, strateginya tuh simple ya. Nah, saya selalu terapkan bagaimana teman-teman itu bisa berpikir secara berbeda dan juga simple. Ya, yang pertama teman-teman bisa lihat dari fund fact sheet tadi, ya. Misalkan di Morgan Stanley, dia pegang di urutan kedua ada Bank BRI misalkan. Kemudian ada di Schroder, Bank BRI di urutan ketiga.
Kemudian pada aset manajemen di BRI di urutan pertama. Nah, tadi teman-teman sudah ada acuan nih. Ya, teman-teman akan bertrading di Bank BRI. Kenapa? Karena reksadana aja pegang. Kenapa kita masih takut? Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan tiba-tiba ada perusahaan yang mungkin teman-teman kurang paham lah, ya, mungkin kurang, kalau bisa dibilang bukan blue chip atau mungkin saham second liner. Kembali lagi, aset manajemen itu memiliki analis. Nah, mungkin dia pada saat itu melihat bahwa perusahaan second liner ini itu memiliki prospek pada saat itu. Mungkin ada sentimen-sentimen dan juga ada yang memiliki prospek, ya, meskipun dalam jangka waktu pendek. Nah, itu bisa juga teman-teman jadikan acuan. Ya, bisa aja teman-teman jadikan alat untuk trading. Nah, caranya yaitu yang kedua adalah dikonfirmasi dengan rekomendasi teknikal dari sekuritas. Nah, apabila tadi teman-teman sudah pegang nih BRI, ya, misalkan teman-teman berangkat dari aset manajemennya dulu. Ya, teman-teman udah tentukan bahwa teman-teman akan trading BRI. Nah, hari pertama si sekuritas tidak merekomendasikan BRI misalkan, ya. Nah, teman-teman kan bisa wait and see dulu. Ya, karena ini menyangkut uang kan. Kalau teman-teman trading itu kan uang. Ya, teman-teman berpotensi kehilangan uang. Nah, lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan uang. Nah, teman-teman kan bisa wait and see dulu. Nah, hari kedua misalkan keluar nih rekomendasi BRI. Ya, teman-teman bisa aja ikuti itu. Ya, karena itu si analis yang merekomendasikan. Nah, misalkan nih, tadi kan berangkat dari aset manajemen. Kemudian teman-teman berangkat dari sekuritasnya dulu. Wah, hari ini dia merekomendasikan saham misalkan Antam misalkan, ya. Nah, teman-teman kemudian cek di aset manajemen. Ya, tadi buka tuh satu-satu. Ya, pokoknya teman-teman belajar aja, belajar. Ingat dicatat ya, saham apa misalkan Antam. Nah, di Morgan Stanley enggak ada. Kemudian di Schroder ada, ya, posisi keempat misalkan. Kemudian pada aset manajemen di posisi kedua. Nah, teman-teman bisa trading di Antam. Ikuti aja rekomendasinya itu. Nah, itu tadi kita sudah jelaskan nih kalau berangkat dari sekuritas gimana, kalau berangkat dari analisanya aset manajemen gimana. Nah, kemudian banyak juga nih pertanyaan kan. Kalau cuma ikuti doang itu kan terkadang kita apa ya, kita bisa jadi nggak pinter kan. Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Kalau kita cuma ikutan analisa orang, ya kapan kita pinternya? Nah, ini yang harus dirubah mindsetnya. Mengikuti itu bukannya langsung kita 100% ya, kita tidak ngapa-ngapain. Ya, ada orang ikuti, dia ikut ke kanan, kita ikut ke kanan, belok. Tapi ada orang yang, misalkan kita ikut orang nih, dia belok kanan. Kita catat, oh, di tikungan pertama dia belok kanan, tikungan kedua dia belok kiri, tikungan ketiga dia belok kiri lagi. Nah, kita catat nih. Nah, sama seperti tadi. Kita ikuti dia, tapi kita catat. Apakah performa dari analisanya itu akurat? Misalkan, kita berangkat dari si analisa sekuritas, ya. Nanti kan di analisa sekuritas itu kan ada nama analisnya kan. Misalnya hari pertama analisnya Bowo misalkan. Nah, kita coba nih ikut analisanya si Bowo, dia bilang BRI. Nah, pas kita cek di aset manajemen ada BRI, ya udah kita trading BRI. Nah, dia ngomong BRI itu tepat, ya, benar sesuai dengan analisanya. Terus dia ngomong Mandiri, ya, keesokannya Mandiri, dan Mandiri ada juga di aset manajemen, di komposisi fund fact sheet-nya ada. Kemudian benar lagi si Bowo ini ngomong BRI, kemudian ngomong BCA, benar lagi. Artinya si Bowo ini kita catat, oh si Bowo berarti hebatnya untuk analisa perbankan. Nah, misalkan si Bowo mengeluarkan analisa untuk konstruksi misalkan, ya, infrastruktur dan konstruksi. Misalkan dia mengeluarkan analisa Wika, ternyata salah, ya. Kemudian Adikarya dia salah. Kemudian ACST dia benar. Kemudian PTBP dia benar. Nah, kita catat tuh. Oh, berarti kalau si Bowo ngomong infrastruktur, dia 50% benar, 50% enggak. Jadi, ya kita lebih milih Bowo pada saat dia mengeluarkan analisa tentang perbankan. Nah, kita bisa catat tuh. Ya, kita bisa catat. Jadi kita bisa tahu performa dari si analisnya ini, ya, analis dengan nama Bowo misalkan tadi ya. Nah, itu kan banyak ada analisnya. Teman-teman bisa ikuti satu-satu. Artinya apa? Artinya biar teman-teman tidak terjerumus ya di grup-grup yang
gratisan ataupun berbayar. Tadi yang berbayar aja belum tentu, apalagi yang gratisan. Nah, biar tidak terjerumus oleh grup-grup seperti itu, karena analis di sekuritas dan aset manajemen dia dibayar tinggi loh. Dia dibayar besar untuk menganalisa perusahaan, menganalisa saham berdasarkan ekspertisnya dia masing-masing. Nah, jadi sudah tahu ya mau belajar kemana. Tidaknya kita bisa ikuti, tapi kita juga bisa mencatat. Oh, orang ini, analis ini, dia hebatnya di sektor perbankan dan lain sebagainya. Nah, itu kita catat. Kita belajarnya di sana gitu loh. Nah, itu tadi belajar yang pertama. Ya, belajar yang pertama itu kan kita mengikuti dari si analis, tapi kita mencatat ya bagaimana kinerja dari analisnya tadi. Nah, pelajaran yang kedua adalah kita belajar tentang money management. Ya, bagaimana kita mengatur uang kita, ya, uang lebih yang kita gunakan untuk investasi tadi, bagaimana caranya biar tidak habis sia-sia. Nah, misalnya kita punya uang lebih 10 juta. Nah, kita kan memang niatnya itu untuk belajar kan. Nah, kalau kita belajar, kita tidak mengerti apa-apa, kita langsung terjun ya sama dengan kita orang gila. Kita buang duit, kita bakar duit langsung di depan mata kita. Nah, tapi kalau kita belajar, ya yang pertama tadi kita belajar analisnya itu, kita nilai kinerja analis. Kemudian yang kedua, kita atur, kita manage uang kita pecah ya. Misalnya kita punya uang tadi 10 juta, kita untuk si Bowo kita keluarkan 1 juta, ya, atau mungkin 500.000. Nah, kemudian kita catat hasilnya seperti apa. Nah, misalkan Bowo, atau kita sudah temukan orang yang tepat, yang sudah sesuai dengan kinerjanya ya, artinya kinerjanya sudah sesuai nih, apa yang dia bilang tepat-tepat terus. Nah, baru kita mulai tambah, ya, tambah dari 500.000 dan naik jadi 1 juta, kemudian naik jadi 1,5 dan seterusnya. Nah, kenapa? Ya karena seperti analogi ya, kita itu belajar berenang. Kita tidak akan bisa hebat berenang jika kita tidak terjun ke kolam langsung. Nah, tapi permasalahannya adalah banyak orang yang baru belajar berenang, tapi dia langsung mencoba di kolam renang 5 meter, 10 meter. Ya baru belajar, ya tenggelam dong. Nah, kita tinggi 1,5 meter. Ya kita belajarnya di kolam 1,5 meter dulu. Kolam 1,5 meter kita bisa belajar renang gaya bebas, gaya kata, gaya batu, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan langsung terjun ke kolam 5 meter kita tenggelam. Nah, sama aja kan, kita punya uang 10 juta, kita langsung all in. Ya, kita sudah tentukan nih, oh kita mau ikut analis ini. Ya, karena kita kebetulan buka rekening saham, ya, rekening saham di sekuritas A misalkan. Ya, analisnya ini. Kita sudah tentukan, tapi kita langsung all in. Ya sama aja, kita langsung tenggelam. Ya parahnya lagi 10 juta tadi itu uangnya hasil pinjol, pinjaman online. Ya sama aja bunuh diri kedua lah. Ya. Nah, mungkin ada juga yang bertanya teman-teman. Apa mungkin ya analis ini dia mengeluarkan atau abal-abal lah ya. Abal-abal dia mengeluarkan asal aja gitu loh. Asal aja memberikan analisa. Ya kan hanya ada dua kemungkinan. Kalau analisanya salah, kita kan tidak langsung mengeluarkan uang all-in. Ya. Yang kedua, kalau dia salah, nama baik si analisnya yang dipertaruhkan. Ya dia kerja di sana, dia dibayar. Buat apa perusahaan sekuritas, perusahaan aset manajemen ngeluarin uang banyak untuk analis yang nggak bisa menganalisa? Kan seperti itu logikanya. Nah, ya. Jadi teman-teman sudah paham dulu ya sampai di sini bahwa ini supaya teman-teman tidak terjerumus dulu, apalagi teman-teman yang baru mulai bertrading saham atau investasi di saham. Ya karena memang trading itu yang namanya adalah pekerjaan ya. Itu harus kita full time di sini. Kalau kita mau trading sama dengan teman-teman itu harus profesional di sini. Ya kalau teman-teman bilang tidak punya waktu, kemudian teman-teman hanya punya waktu 1-2 menit, ya habis itu teman-teman lanjut kerja lagi, ya daripada teman-teman terjerumus sama grup-grup abal-abal ya, yang gratisan ataupun berbayar tapi tidak memberikan, atau istilahnya tidak sehebat analis ya, ngapain teman-teman repot-repot, teman-teman ikut aja analis ini ya, dengan catatan tadi seperti sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara kita mengikuti yang benar. Ya, karena memang analis ini adalah tujuannya dibayar untuk memberikan analisa.
Ya, agar ini sebagai bayangan aja kalau trader yang benar-benar trader ya, yang bekerja di perusahaan sekuritas atau brokernya itu ini saya berikan gambaran aja bahwa pada saat jam perdagangan berlangsung, ya jangankan mereka berpikir untuk minum air atau mereka ngopi atau mereka lakukan pekerjaan lainnya, mereka untuk buang air kecil aja ke kamar mandi mereka nggak bisa, karena memang momennya itu kalau mereka keluar dari depan monitor, mereka cabut dari depan monitor itu mereka berkesempatan kehilangan momen, ya momen yang dimana nanti untuk mereka informasikan ke klien. Nah, jadi mereka juga mempertaruhkan nama baiknya mereka. Mereka bekerja karena mereka dibayar dan juga mereka punya integritas di sana, mereka punya kemampuan di sana. Jadi buat apa teman-teman ragu gitu loh. Ya cuma kita ngikutnya itu dengan style ya. Kita juga ngikuti dengan ya nggak ngikut-ngikut itu doang, nggak ngekor kayak bebek. Ya, ada tekniknya juga kita catat, kemudian uangnya kita manage ya, uang kita. Manajemen keuangan kita harus benar-benar kita kuat. Ya, bagaimana caranya biar uang yang keluar itu adalah uang untuk belajar, bukan uang yang kita bakar di depan mata kita sebagai uh, kehilangan yang sia-sia gitu, ya. Nah, jadi teman-teman semoga bermanfaat ya video kali ini. Nanti saya akan bahas juga lebih lanjut tentang perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek ke depannya, ya. Jadi saat ini untuk info ini semoga teman-teman bisa ambil sebagai acuan ya apabila teman-teman pertama merupakan newbie, yang kedua sudah terjun di dunia trading atau investasi tapi nggak ngerti-ngerti juga, ya belajarnya itu malah makin bingung, makin banyak indikator malah makin bingung. Nah, jadi teman-teman stay tune terus, kemudian nyalakan lonceng dan belnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info menarik dan juga insight-insight dan update-update video terbaru dari saya. Saya Madi Dupiandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri, see you on the next video.